untuk menampilkan bullet. Nah, atribut style ini akan menampilkan jenis bulletnya. Nah, biasanya kan bulat. Nah, karena di sini list style type-nya itu square, maka ikonnya ini menjadi sebuah kotak. Kemudian ada ordered list. Kita bisa lihat OL type 1 artinya dimulai dari 1. Kemudian ada type A artinya dimulai dari huruf A. Jenisnya juga huruf ya. Kalau kita ganti B, ganti 1, ganti A kecil. Nah, untuk fungsinya ya. Ini juga ada macam-macam list lainnya, bisa dicoba jika membutuhkan. Selanjutnya ada HTML block dan inline. Nah, kita biasa lihat span, ada tag name span, ada tag name div. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan ya. Div ini untuk memisahkan antara konten satu dengan konten lainnya supaya tidak semua konten akan terpengaruh dengan gaya penulisan atau stylenya. Itu bisa dipisah dengan div. Kita bisa lihat ada atribut style dalam div, artinya semua yang ada di dalam div ini akan terpengaruh dengan atribut style yang berisi properti background color, padding, dan lain sebagainya. Intinya dalam penulisan style ini akan mempengaruhi kode-kode konten yang ditampilkan di dalamnya. Nah, ini ada HTML div. Tadi sudah dijelaskan ya tentang div. Ini ada HTML class. Class ini fungsinya untuk penulisan kode CSS. Jadi semua tag name yang menggunakan kelas city maka akan terpengaruh atributnya berdasarkan properti dan value yang dituliskan. Kita bisa lihat. Nah, HTML class ini fungsinya untuk meringkaskan sebuah kode. Jadi jika ingin menampilkan properti font size yang 120%, properti color yang berwarna red, itu cukup memanggil kelas node. Nah, ini contohnya bisa digunakan dalam berbagai macam tag name. Ada tag name heading, paragraf, itu sama-sama menggunakan kelas node. Jadi dua tag name ini menggunakan satu jenis style sehingga penulisan kodenya itu lebih ringkas. Tidak terlalu banyak menuliskan kode. Kemudian ada HTML ID. HTML ID ini fungsinya untuk memberikan identitas dalam sebuah tag name. Ini contohnya ada tag name heading 1 dengan ID myHeader. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengidentifikasi bahwa myHeader itu akan menggunakan properti background color light blue, colornya black, paddingnya 40 pixel dengan text alignment center. Tapi ID ini hanya bisa digunakan untuk satu jenis tag name. Beda dengan kelas. Kalau kelas itu bisa digunakan untuk beberapa tag name. Sedangkan untuk ID
hanya bisa untuk satu tag name karena ID itu sifatnya unik. Selanjutnya ada HTML iframes. Nah, HTML iframe itu menampilkan sebuah tampilan halaman website lain ke halaman website yang kita punya. Kodenya itu dengan tag name iframe, kemudian diikuti dengan URL dari website yang ingin kita tampilkan. Bisa juga tambahkan title. Ini contohnya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menampilkan tampilan halaman website lain di halaman website kita. Nah, ini bisa kita lihat contoh-contoh dengan style-stylenya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada HTML JavaScript. Nah, HTML JavaScript ini fungsinya untuk meningkatkan user friendly-nya. Ini contohnya. Nah, kita bisa coba. Nah, kita lihat buttonnya itu tipenya kan button. Ketika diklik, maka akan menampilkan tanggal. Coba kita coba. Nah, akan menampilkan tanggal pada ID bernama demo. Ini kodenya seperti ini. Inner HTML modelnya. Ada berbagai macam jenis penggunaan HTML JavaScript. Sebagian besar website yang kita kembangkan itu pasti membutuhkan JavaScript karena dengan menggunakan JavaScript itu akan mempermudah atau memperingkas dalam pengguna menggunakan website yang kita buat. Umumnya JavaScript digunakan untuk menghilangkan proses-proses yang tidak membutuhkan loading atau penyegaran halaman, refresh page. Nah, ini juga ada HTML file path. File path itu untuk menuliskan sebuah source, misalnya source sebuah gambar. Nah, kita bisa lihat, ini gampang lah ya. Intinya tentang posisi gambar yang dipanggil atau digunakan sebagai source. Kemudian ada HTML head. Nah, head itu sebuah tag name yang digunakan untuk wadah beberapa tag name lain yang sifatnya itu tidak ditampilkan dalam sebuah halaman website. Sudah kita singgung di awal bahwa browser membaca kode HTML untuk ditampilkan dalam sebuah halaman website jika kode kontennya itu berada dalam tag name body. Sedangkan untuk tag name head biasanya digunakan untuk hal-hal selain yang ditampilkan dalam halaman website, misalnya titles, link, JavaScript, dan lain sebagainya. Kemudian ada HTML layout. Nah, ini untuk mengatur posisi-posisi tampilan halaman website. Nah, kita bisa lihat ada header, ada section, artikel, footer, dan lain-lain. Ini nggak perlu dihafalkan, cukup kita ketahui saja sebagai pengetahuan. Jadi ketika suatu saat kita butuh tampilan seperti ini, kita ingat bahwa ada kode untuk menyusun tampilan seperti ini. Tinggal kita kopas, kita ubah sedikit sesuai kebutuhan kita. Kemudian ada HTML responsive. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyesuaikan ukuran halaman website kita supaya kompatibel dengan berbagai macam perangkat. Sehingga ketika website kita ditampilkan dalam laptop, komputer, maupun HP, itu tampilannya itu nggak rusak. Nah, untuk memberikan responsivitas dalam tampilan website, itu kita bermain dalam kode CSS. Nah, jika ini kan hanya untuk tahap belajar ya, tapi secara praktikalnya itu
orang-orang zaman sekarang itu udah menggunakan framework CSS yang bernama Bootstrap. Karena jika menggunakan framework Bootstrap, kita tinggal manggil kelas-kelas yang dibutuhkan. Contohnya kelas responsive. Sehingga tampilan website yang kita buat, kita cukup memanggil kelasnya, otomatis website yang kita buat menjadi responsif dalam menampilkan konten-kontennya. Sehingga kita tidak perlu menuliskan kode-kode CSS untuk responsibilitas dalam sebuah website. Nah, ini ada contoh-contoh kodenya ya. Bisa dilihat sekali lagi cukup dipahami dan disimpan sebagai pengetahuan. Nggak perlu dihafal, jika butuh tinggal buka tutorialnya lagi. Nah, di sini juga ada computer code, ya, yaitu bentuk tag name code yang mengidentifikasi bahwa ini adalah sebuah code. Kemudian ada HTML semantik. Nah, bisa dilihat untuk memisahkan section-section. Nah, ini sama juga jika kita menggunakan tag div. Kemudian ada HTML style guide. Nah, kita bisa lihat di awal juga kita udah singgung tentang penggunaan style guide ini. Kemudian ada HTML entities. Nah, apa itu HTML entities? Ya, kita sebut saja kode yang digunakan untuk menampilkan icon, menampilkan spasi, dan lain sebagainya. Ini contoh-contohnya. Jika kita menuliskan kode dan nbsp titik koma, maka akan menampilkan spasi. Ini nggak kelihatan apa-apa karena kode ini merupakan sebuah tampilan spasi. Kemudian kode ini menampilkan kurung siku buka, kurung siku tutup, dan lain sebagainya. Ini cukup digunakan, ini nggak perlu dihafalkan, cukup dipahami sebagai pengetahuan saja. Jika butuh, tinggal buka tutorialnya lagi. Yang penting kita tahu bahwa untuk menampilkan sebuah copyright misalnya, itu ada kodenya sendiri. Bukan sebuah gambar. Nah, selanjutnya ada HTML simbol. Nah, ini juga kita nggak perlu menghafal ya. Cukup kalau butuh, buka tutorialnya lagi. Intinya untuk menampilkan simbol-simbol seperti ini, kita tidak menggunakan sebuah gambar atau tag image, tapi menggunakan kode-kode seperti ini. Ada juga untuk menampilkan emoticon atau emojis. Ada kodenya juga, nggak perlu dihafalkan. HTML charset juga ada. URL code. Kemudian, nah ini perbandingannya HTML versus XHTML. Nah, kita lihat XHTML, X-nya itu extensible. Nah, kita bisa lihat ya, ini bisa baca. Ini nggak perlu-perlu banget sih untuk yang pemula dalam belajar HTML. Nah, demikian tutorial tentang belajar HTML. Terima kasih.